Halo guys, jumpa lagi di channel Lean X Gamers. Wait War ya. Kali ini aku akan lanjut kembali. Di sini ada beberapa hal yang perlu aku bahas buat teman-teman semuanya, dan yang pertama adalah untuk bisa landscape ini gimana caranya. Lalu yang kedua masalah resource ya. Dan yang ketiga untuk shortcut. Ini sesuai dengan pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu adalah untuk landscape-nya guys. Ya, tentu sih buat teman-teman semuanya yang bingung gimana sih mengubah dari potret ke landscape. Aku sempat baca-baca ada yang sampai install ulang. Aku gak tahu alasannya kenapa itu kok sampai diinstal ulang. Kalau kalian yang mengalami itu, coba sih kalian komentar di kolom komentar ya guys ya. Karena aku pengen tahu kenapa kok bisa sampai diinstal ulang gitu ya. Oke, caranya aku akan kasih tahu ya. Pertama kalian pergi ke settingan terlebih dahulu, lalu kalian pilih sistem setting. Dan di sini ada switch display orientation guys. Kalian ganti dari port ke LAN. Ini terus terang sih kata-kata port LAN ini kalau kita gak baca deskripsinya ya. Ini menjebak sih, orang jadi bingung port sama LAN itu dipikirnya apaan gitu ya. Tapi kalau setelah kita baca, kita baru tahu guys, switch between landscape and portrait orientation guys, itu baru kita tahu gitu. Cuman kalau kalian nggak ngeh, ini nggak bakal kalian ganti guys, kalian bingung-bingung sendiri ntar. Ya ini semoga sih lebih baik diubah lah, ini biar lebih jelas portrait and landscape gitu, lebih enak. Atau di switch displaynya ini diganti deh, misalnya dalam kurung landscape and or portrait mode gitu misalnya ya. Nah setelah itu kalian udah ganti, kalian tinggal langsung aja restart gamenya, nanti baru dari portrait berubah menjadi landscape mode guys. Itu sih simpelnya gitu aja sih. Dan untuk saat ini untuk chieftain hallku udah di level 12 dan CP ku udah di 2,9 juta. Ini masih terbilang kecil sih, belum gede sih memang. Dan untuk menurutku guys, untuk landscape mode dan portrait mode ini tuh sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, tergantung dari selera kalian juga. Cuman kalau bagi saya, ini pendapat saya aja secara pribadi, landscape itu kalau kalian main di komputer atau di tablet itu enak banget ya. Itu dia punya menu-menunya itu lebih gampang gitu. Kita juga lihat shortcutnya lebih gampang juga. Lalu apalagi di world mapnya ini, kalau kita mau cari-cari hunting apa itu memang jauh lebih enak guys. Itu untuk di landscape ya. Cuman kalau di handphone, yang setelah saya coba di handphone guys, itu untuk landscape itu entah kenapa aku kok merasa menu-menunya menjadi lebih kecil gitu. Kalau kalian jempolnya kecil enak sih, presisi gitu. Tapi kalau jempolnya ada agak-agak besar gitu, aku sering meleset sih guys ya. Ya bukan karena handphonenya juga. Handphonenya kan juga udah Note 13 Pro, udah oke lumayan lah gitu ya. Tapi aku sering meleset sih guys. Dan seperti yang kalian lihat, game ini tuh kalau punya responsifnya untuk kita klik-klik menunya itu kan kayak ada dikit-dikit delay gitu. Bukan yang kayak di Last War gitu yang enak banget gitu ya. Jadi agak kayak dikit-dikit delay. Kalian bisa bandingin deh. Nah, itu kalian sesuaiin aja kebutuhan kalian ya. Kalau kalian main di handphone, ya paling cocoknya yang apa. Kalau kalian main di komputer yang mana gitu ya. Aku biasanya sih nyesuaiin dengan yang aku kerasa nyaman aja sih. Kalau mau main simple di handphone, aku biasanya pakai portrait. Jadi dipegang satu handphone pun, tapi satu tangan pun juga bisa gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas untuk shortcut ya. Ini ada teman kita yang tanya di kolom komentar guys. Jadi cara keluarin shortcut ini gimana sih? Shortcut ini nggak perlu dikeluarin sih sebenarnya. Ini sudah defaultnya sudah ada sih ya pasti. Kalau di potret tuh yang di bagian kiri bawah itu ada tanda panah ya hijau. Itu kan juga sama shortcut ya. Kalau kalian lihat di video aku di sebelumnya tuh. Itu keluar kalau kalian berada di dalamnya mapnya untuk base kalian guys, itu keluar. Tapi kalau kalian di world map kayak gini itu gak keluar memang ya. Nah hilang kan dia, gak keluar. Sama di portrait mode pun juga begitu, gak keluar guys.
Nah, mungkin kalau kalian belum keluar, itu bisa jadi kalian masih di Chieftain Hall awal-awal ya, awal main. Itu memang belum keluar seingat aku, dan keluarnya itu setelah kalian di chapter tertentu gitu. Kalian udah bangun barak, kalian bangun-bangun untuk lab tech-nya dan lain-lainnya ya. Nah, itu baru keluar guys. Tapi kalau chapter kalian udah level 10 gitu, seharusnya udah keluar sih. Sekarang kita akan membahas untuk bagian paling penting guys. Nah, game ini tuh terus terang santai banget sih enggak ya. Tapi kalau kompleks banget sih enggak. Jadi dia ini posisi di tengah-tengah guys. Selama kita ngerti polanya dan ngerti celahnya, itu kan pastinya jauh lebih mudah ya. Tentu buat teman-teman yang baru main di sini aku akan share ya, dan aku pun juga sempat mengalami kesalahan juga. Karena sebelumnya aku main di Rabbit of Glory itu agak sedikit-sedikit berbeda dia punya supply-nya. Dan aku pakai cara-cara di Rabbit of Glory itu jalan, di sini aku stagnan jadinya. Oke, aku akan kasih tahu guys ya. Jadi awal-awal kalau kalian main ya, sebisa mungkin sih kalian jangan lupa untuk bagian bangunan resource kalian. Kalau kalian terbiasa main kayak Last War, Dark War, itu kan kelihatan banget gitu ya. Jadi bangunannya yang di-upgrade udah gitu. Ya kan, tentu sih nanti supply-nya lebih besar, lalu juga ada stockpile-nya juga lebih besar, di warehouse-nya kalian upgrade juga gitu kan. Nah, di sini enggak guys. Di sini itu dia itu lebih ke fiturnya. Bangunannya itu sama tapi enggak di-upgrade, tapi fiturnya yang di-upgrade guys ya. Dan di sini tuh kurang jelas gitu. Kalau kalian misalnya kalau kalian ikutin quest-nya itu enggak ada upgrade untuk resource-nya itu enggak dikasih tahu, cuman di awal doang di level 1. Setelah itu enggak gitu. Nah, caranya gimana? Pertama sih kalian tinggal klik aja bagian ini guys. Itu di bagian atas ya, ada lambang-lambang seperti yang kalian lihat ini ya. Oke, ada panelnya ini, kalian klik. Nah, di sini akan muncul nih semuanya untuk ada pekerjanya, lalu ada yang idle-nya berapa orang, dan di bawahnya ini adalah bangunan resource kalian ya, sumber daya kalian semuanya ya, dari wood, dari food, ya dari ore, dari dan lain-lainnya. Ini yang kalian lihat semuanya. Nah, ini kalian bisa tempatkan pekerja kalian sekaligus kalau kalian pakai detail mode ini guys. Ini keluar lagi guys ya. Nah, ini nggak sama kayak di game-game strategi survival based lainnya gitu. Dia lebih terinci lagi guys ya. Nah, ini yang detailnya ini kalian lihat ini ya. Ini ada productivity level, lalu ada transport capacity level ya. Ada route level dan lain-lainnya ya. Jadi kalian bisa lihat level-levelnya dari fitur-fiturnya yang ada di bangunan resource kalian. Kalau kalian nggak kalian juga akan mengalami hal yang sama. Kalian akan kekurangan resource kalian guys ya. Nah, caranya gimana? Misalnya contoh nih level 1 ya guys ya. Ini ada big farm ya. Ini aku masih level 1 dan ini nggak semuanya bisa langsung kita upgrade. Kita langsung klik aja bagian tag ini guys ya. Itu untuk langsung menuju ke bangunannya. Karena mapnya ini gede guys. Kalau kalian nggak pakai shortcut itu, kalian bener-bener cari satu-satu itu makan waktu banget gitu. Nah, tinggal kalian masuk ke upgrade. Nah, di sini kalian tinggal upgrade-upgradein aja guys. Itulah dan menggunakan gold ya. Jadi di sini tuh gold itu penting banget. Aku juga akan bahas untuk mendapatkan gold itu gimana ya. Kalian upgradein. Oke, kita masuk lagi kembali ke sini. Biasanya aku suka pakai detail mode, langsung ketahuan semuanya ya di sini untuk level-levelnya berapa. Dan biasanya aku kehabisan itu antara food lalu sama mine. Ini aku kehabisan guys, mine. Karena dua bangunan mineku ini masih levelnya kecil. Sedangkan lumber sama farm ini udah oke gitu. Tapi yang mine ini itu parah banget punya aku guys. Nah, ini punya format yang saya tampilin sekarang nih penting banget buat kalian yang main game ini ya. Jadi kalian bisa tahu posisinya bangunan resource kalian tuh seperti apa gitu.
Ya, karena kalau kalian nggak lihat seperti ini guys, itu kalian akan bingung kalau kalian cuma pakai simplified mode-nya aja. Ya, ini. Kalian kan nggak tahu nih, dia level berapa fiturnya. Yang paling penting kan fiturnya, bukan bangunannya, pekerjanya doang. Tapi fiturnya udah level berapa. Ya, semoga sih buat teman-teman yang baru memulai main ya, ini biar menjadi tips buat kalian, biar kalian nggak melakukan kesalahan seperti saya. Karena saya tahu guys, kalau pemain udah mengalami stuck ya, nggak bisa naik levelnya atau upgrade-nya udah kehabisan resource ya dengan cara main yang kurang tepat, itu biasanya males main. Makanya mungkin developernya bisa ini deh, bisa mempersimpel hal itu juga, gimana gitu caranya biar resource itu gak jadi kendala gitu. Kalau ngerti sih nggak masalah, kalau yang nggak ngerti bingung gitu biasanya udah langsung males guys. Nah sekarang caranya gimana nih ngatasinnya kalau kayak seperti saya ini udah terlanjur salah untuk di awalnya ya. Ya yang pasti sih saya bukan restart gamenya sih, main dari awal sih, enggak. Ya, saya yang pasti untuk energinya nih ya, botol hijaunya nih energinya nih guys. Ini aku akan sisain ya untuk aku bisa getter. Jadi jangan sampai terlalu habis. Kalau udah terlanjur habis ya aku pakai item buat nambah. Nah, ini aku kan udah mau offline nih sebenarnya ya. Jadi caranya gimana ya? Aku akan cari untuk getter yang aku bener-bener kekurangan guys. Pertama sih pasti foodnya ini ya, aku akan gather. Gak 600 oke sih, 600 itu sebenarnya aku mah butuhnya 200-300 kok. Ini 256. Ini kalau nggak sesuai kalian tinggal ganti hero nya aja di sini ya. Ini 353 kita bisa ambil langsung. Lalu aku kekurangan biasanya adalah untuk lumber. Nah ini aku akan gather juga. Ganti aja hero-nya, dan ini aku juga ganti bisa memuat. Nah cuma 200. Serius lu? Udah 297. Oke. Jangan lupa ya troops-nya dinaikin guys, karena itu buat nambah capacity juga. Lalu untuk mine ya, ini untuk stone-nya ini juga aku cari ya. Kalau untuk yang ore-nya ini udah banyak, gak masalah. Sama ini juga aku akan setup guys kayak gini. Salah. Jangan lupa. Wih, kok cuma dikit. Wih. Serius loh. Jauh lebih banyak nih. Nah, ini 256.000 ya. Kalian jangan sampai salah pilih hero kalian. Ya, pastiin troops kalian ini full dan juga bisa nampung untuk gather capacity-nya juga gede. Nah, sekarang untuk gold guys. Ini kalau kalian bingung ya, gold ini kan penting banget ya. Sebenarnya kalian juga bisa dapetin gold ya. Ini setiap 1 menit itu kalian dapat 138. Dan kalau kalian ingin cari gold itu kalian bisa jalanin untuk tower ini ya. Watch tower ini kalian jalanin. Bisa dapat gold sama resource lainnya. Lalu kalian juga bisa pakai trade. Ya. Ini aku kasih contoh aja. Sebenarnya aku nggak perlu sampai ngambilin semuanya seperti ini sih guys. Emang ngasih contoh aja ke kalian ya. Nah setelah itu aku akan upgrade. Biar nggak sampai benar-benar aku itu kekurangan resource ya. Yang penting-penting ini aku akan upgrade terlebih dahulu. Kayak mine itu bakalan sih penting banget. Aku akan upgrade. Nah ini kalau nggak tahu ini parahnya di sini guys. Kerjaan cuma satu. Oke. Jangan upgrade-nya itu cuma satu fitur ya. Kalian ratain ya. Percuma kalian punya mining rate-nya gede tapi kalian transport capacity-nya kecil, gak ada gunanya guys. Atau mining rate kalian gede tapi miner kalian cuma satu, itu juga lama. Kalian ratain guys.
Oke, kalau udah kalian seharusnya kalau di awal udah rapi kayak gitu jauh lebih aman sih. Ya, kalau saya waktu itu saya fokusnya kenapa kok saya salah sekaligus saya share ke kalian ya. Itu saya fokusnya di bangunan-bangunan kayak house gitu. Karena di sini nggak kentara guys untuk bangunan untuk resource-nya itu di mana nggak kentara di awal. Kalian ada nanti difokusin upgrade ini, upgrade bangunan ini gitu. Tahu-tahu kalian di level tinggi kekurangan resource guys. Kalian mau upgrade bener-bener resource kalian nggak ada. Aku kasih contoh ya sekali upgrade di sini ya untuk misalnya bed house ini ya. 110.000 K. Dan itu rata semuanya guys. Itu bed house ya. Calvary, kita coba Calvary. Untuk bangunan troopsnya. Kita coba ya, kita level up nih. 240.000 guys. Ini level 12. Gede loh. Masuk. Ya, kalau di awal kalian salah main dan akhirnya kalian stuck, biasanya pemain jadi males sih untuk lanjutin biasanya ya. Jadi sebelum males aku kasih tipsnya terlebih dahulu. Dan ini train juga kalian lihat nih, bodohnya berapa ini guys? 116.000 untuk foodnya dan untuk lambernya 58.000 kali. Masuk gede. Ya, di sini tuh resource nih bener-bener kepake banget. Ya, itu sih yang bisa aku share ya 3 tips untuk hari ini. Jadi nanti kalau kalian ada yang bingung mau tips apa lagi, kalian bisa share aja di kolom komentar ya. Dan semoga sih ini membantu kalian semuanya. Buat teman-teman yang menyukai game-game yang berbau survival strategi base building, kalian bisa subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa kalian aktifin juga loncengnya biar kalau ada video terbaru dari aku kalian juga dapat notif gitu ya. Oke. Kalau kalian merasa ini informasinya bermanfaat, kalian bisa like video ini dan kita akan bertemu kembali di video berikutnya. Bye bye guys.